Selamat datang di ibadah C4C, Children for Christ. Anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah menjadi penting bagiku. Pagi hari ini tentunya semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan ya Kak Heni ya. Yang di rumah semuanya dengan pakaian yang sopan sudah menyiapkan diri baik-baik. Dengan yang terbaik diberikan untuk Tuhan. Kita akan memuji kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah baik buat kita. Baiknya kita bisa bernafas. Bisa apa lagi Kuku? Bisa beribadah hari ini. Bisa memuji Tuhan. Masih bisa bersama dengan orang tua, bersama-sama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, itu juga kebaikan Tuhan. Mari semuanya kita akan memuji Tuhan karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya.
kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau ibadah sifrosi. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, tengah, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau muji Tuhan lagi. Ayo semuanya Ya, bangkit berdiri. karena masa depan sungguh ada. Lelah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masih tetap bangkit berdiri semuanya. Kita akan bermain bersama-sama. Bersama Kak Heni, bersama Kak Linda juga yang ada di sini dan semua adik-adik yang di rumah. Kita akan bermain benar salah. Kalau benar berarti kita lompatnya ke kanan. Kalau salah kita lompatnya ke kiri. Jadi rumusnya benar salah. Kalau benar kemana? Ke kanan. Kalau salah kemana Kak ini? Ke kiri. Ke kiri. Kita coba ya. Nah, tapi nanti dengarkan instruksinya. Belum tentu benar salah begitu.
ikuti instruksi dari Kak Susan. Nah, nanti bisa diacak, bisa salah-salah, benar-benar. Nah, begitu ya. Kita coba Kak Heni dan Kak Linda ya. Benar, salah. Benar, benar. Salah, benar. Wow, betul semuanya ya tadi ya? Betul dong. Iya. Sekarang siap-siap adik-adik semua yang di rumah ya. Ayo kita bermain bersama-sama, menggerakkan tubuhnya supaya sehat pagi hari ini. Ayo kita mulai. Benar, benar. Salah, salah. Benar, salah. Salah, benar. Salah, salah, salah. Benar, salah, benar. Ayo, siapa di rumah? Di rumah siapa yang salah? Atau benar Pasti semuanya? salah semua. Pasti ada yang salah ya. Nah, nanti kalian bisa melanjutkan permainannya bersama dengan kakak kalian, adik kalian, atau mama, papa juga boleh sambil berolahraga. Dan kita tetap masih bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, sudah sayang dengan kita. Mari kita semuanya, adik-adik semuanya, juga kakak-kakak yang di sini, kita mau melakukan apa yang membuat Tuhan senang. Dan nanti sesudah selesai memuji Tuhan, kalian bisa memasukkan persembahan kalian di amplop dan nanti diserahkan ke gereja. Kita memuji Tuhan bersama-sama pujian ini. Kalian turun bergoyang buat Tuhan, bergerak buat Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan.
Adik-adik semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk bangsa kita. Semuanya yang di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk bangsa kita. Nanti teman kita Tien akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Tien mau berdoa untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia bebas dari pandemi virus corona. Tuhan tolong juga pemerintah. Tuhan tolong juga pemberian vaksin. Tuhan tolong pemberiannya supaya bisa baik dan benar. Tuhan tolong berkati dokter-dokter yang bekerja. Tuhan tolong ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya berdiri dengan sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita. Letakkan tangan kanannya di dada. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bersinar baginya dan menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kita yang manis, sopan, juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita mau mendengar firman Tuhan dengan sikap yang baik, kita akan menaikkan pujian Tuhan menginginkan daku, bersinar baginya. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan daku, menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku, tandaku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Shalom, selamat pagi anak-anak. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saya boleh melayani lagi di C4C. Dan saya bersyukur juga kalau hari ini saya percaya bahwa anak-anak tetap setia mengikuti acara C4C. Betul? Nah, saya percaya kalian masih semangat mengikuti ibadah C4C walaupun online. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan hari ini.
Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Mari anak-anak, bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau hari ini kami diberi kesehatan, kami diberi kesempatan untuk kami boleh mengikuti ibadah Siforsi. Engkau menolong kami semua di dalam mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anakku yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Sudah temukan semua? Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak silakan duduk. Ya, dalam firman Tuhan yang kita baca ini dituliskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa yang dimaksud segala tulisan yang diilhamkan Allah? Segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita miliki. Firman Tuhan ini adalah firman yang diilhamkan Allah, tulisan-tulisan yang ditulis oleh banyak orang, 40 orang, tetapi yang diilhami oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menulis. Jadi yang dimaksud di sini adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan. Kemudian memang bermanfaat. Apa arti bermanfaat? Ya, berguna. Untuk satu, untuk mengajar. Mengajar apa? Untuk mengajar kita semua untuk mengenal Allah. Mengenal Allah yang penuh kasih, mengenal Allah yang adil, mengenal Allah yang menciptakan dunia ini. Ya, melalui Alkitab kita tahu bahwa Allah mengasihi kita dan juga mengajar kita untuk dapat mengasihi Allah. Kemudian yang kedua, di sini ditulis apa? Bermanfaat untuk apa selain untuk mengajar? Yaitu untuk menyatakan kesalahan. Ya, dalam Alkitab ditulis bahwa kalau bohong itu dosa, mencuri itu dosa, berkelahi, marah itu dosa. Jadi Alkitab berguna untuk menyatakan kesalahan, menyatakan setiap perbuatan jahat itu dosa. Jadi di dalam Alkitab dijelaskan bahwa apa saja yang tidak baik itu dosa dan itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, gunanya Alkitab yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Nah, jadi kalau ada orang yang berdosa, orang yang mencuri, orang yang berbohong, di sini dikatakan dia harus bertobat. Dia harus minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan mengampuni. Dia harus bertobat, diampuni, tapi harus meninggalkan dosanya.
ya, yang biasanya suka berbohong, suka marah. Kalau bertobat, dia tidak lagi marah-marah, dia tidak lagi mencuri, dia tidak lagi berkelahi. Dia minta ampun pada Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni, menyucikan dosa. Di sini Alkitab lagi, gunanya Alkitab yang keempat adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, setiap anak-anak Tuhan yang membaca firman Tuhan dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan apa yang benar, melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan, yang menolong orang lain, mengasihi sesama, belajar dengan tekun, dan memuliakan Tuhan, beribadah, memuji Tuhan. Ya, firman Tuhan memimpin setiap orang untuk melakukan apa yang benar, mendidik orang untuk memuliakan Tuhan. Juga anak-anak dipimpin untuk memuliakan Tuhan. Jadi Alkitab itu penting atau tidak? Ya, Alkitab itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu kita dari kecil kita harus membaca Alkitab, karena Alkitab itu berguna. Nah, tadi kita sudah belajar apa gunanya Alkitab. Coba anak-anak ingat lagi. Satu, gunanya Alkitab untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang anak-anak bisa melihat video ini. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Johnny.
Anak-anak, setelah melihat video ini, apa yang anak-anak ketahui tentang Joni? Apa yang dia lakukan? Dia mencuri di supermarket. Dia mencuri, dia lihat tidak ada orang yang menjaga toko itu. Dia ambil permen-permen. Pada pertama kali dia ambil cuma 1-2 biji. Besoknya ambil lagi. Besoknya karena nggak ketahuan, ambil lagi. Dia lupa kalau Tuhan itu tahu. Tuhan tidak suka orang yang mencuri. Pada waktu dia pulang setelah dia mencuri dengan membawa tas, ya, dia ambil banyak sekali permen. Kemudian orang tuanya yang tahu, orang tuanya sedih, dan orang tuanya mengingatkan Joni bahwa Joni, kamu adalah anak Tuhan dan Tuhan ingin kamu hidup dalam kebenaran. Ya, Joni yang tiap minggu sudah diajar firman Tuhan, dia akhirnya menyesal, dia sudah berdosa, dia sudah mencuri, dan dia akhirnya dia malu, kemudian dia menyesal, dia berdoa minta Tuhan mengampuni dia, dan dia mau bertobat, dan dia mau mengembalikan permen-permen yang dia curi. Dia mau mengakui kesalahannya kepada pegawai toko, dan kemudian dia mau menerima apa akibatnya. Nah, dia bertobat, dia sungguh minta ampun pada Tuhan karena dia mengingat firman Tuhan bahwa mencuri itu dosa. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan rindu kita melakukan apa yang benar, tidak lagi mencuri, tidak lagi berkata-kata kotor, tidak lagi bohong. Ya, kalau ada yang sudah pernah mencuri, berbohong, atau dosa yang lain, kita bisa datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita, mengampuni kamu sekalian, dan Tuhan akan memberikan kamu damai sejahtera. Oleh sebab itu, anak-anak yang sudah bisa membaca, biar anak-anak membaca firman Tuhan setiap hari. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca, renungkan. Kami mau Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup memuliakan Tuhan. Karena firman-Mu selalu memimpin kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan, mengikuti ibadah Siforsi setiap minggu. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri Siforsi ini dengan doa berkat. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus
itulah yang menyertai anak-anak ini sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Nah, Kak Susana, sekarang Ya. kita mau mengumumkan aktivitas adik-adik yang sudah dikumpulkan minggu lalu. Iya. Wah, Yang ibadah kita lewat Zoom, semuanya sudah mengumpulkan dan memberikan yang terbaik ya. Mereka Ya, semuanya luar anak-anak biasa hebat. loh. gambarnya bagus-bagus semua ya, Kak. Iya. Dan mereka semangat untuk mengumpulkan aktivitasnya. Tapi ada yang lebih lengkap, lebih rapi, lebih bagus. Dan menulis ayatnya juga. Gambar ini ayatnya di Iya. mana? Ditulis ayatnya. Jadi ada 3 orang anak yang Terpilih. Dan gambar yang namanya- terbaik. Nah, namanya adalah Namanya adalah di sini. Kita lihat di bawah sini ya. 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 Selamat untuk Yang Yang terpilih. terpilih. Dan bagi yang belum terpilih, jangan patah semangat. Ayo semangat, semangat, semangat. Dan tetap mengirimkan aktivitas yang diberikan setiap minggunya. Dan berikan itu untuk Tuhan, ya. Bukan Berikan untuk karena Tuhan, bukan karena hadiah. Iya. Tapi lakukan aktivitas itu untuk Tuhan. Nah, dan untuk ketiga anak yang terpilih tadi bisa mengambil hadiahnya di gereja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aktivitas minggu ini adik-adik semuanya menghafalkan ayat mas dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ya, dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dan di video mungkin untuk adik-adik yang kecil tidak apa-apa, dibantu oleh orang tuanya. Kita akan terus belajar menghafalkan ayat hafalan supaya lebih banyak firman Tuhan yang kita ingat. Ayo semuanya semangat untuk mengumpulkan ayat hafalannya. Dikirimkan ke Pak Agus atau Pak Aris. Kak Heni, ibadah kita sudah selesai ya Kak Heni ya. Ibadah kita sudah selesai. Dan adik-adik semuanya sudah beribadah. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Dan sampai berjumpa kembali di ibadah Siforsi minggu minggu depan. Tuhan Dadah, memberkati. Tuhan memberkati.